Malam itu, 4 sahabat, Randy, Dika, Lani, dan Sarah, berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah Ayu, begitu orang-orang menyebutnya, telah menjadi legenda di desa ini. Konon, siapapun yang berani masuk ke dalam rumah itu di malam hari akan mendengar suara perempuan menangis dan melihat sosok wanita berbaju merah dengan wajah yang sulit dikenali. "Kalian yakin ini ide bagus?" tanya Lani dengan nada ragu. "Ini konten yang bakal viral. Kita buktikan apakah cerita tentang kuntilanak di sini itu benar atau cuma mitos," kata Randy, sambil mengarahkan kameranya ke depan rumah. Dika menyalakan senter dan berjalan lebih dulu. Pintu depan yang harusnya terkunci rapat ternyata sedikit terbuka, seperti sudah menunggu kedatangan mereka. Angin dingin berembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh. Bau anyir yang samar. Begitu mereka masuk lantai, kayu tua berderit di bawah langkah mereka. Ruangan itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Perabotan tua masih tertata, seolah pemiliknya baru saja pergi beberapa hari lalu. Sarah mengarahkan kamera ke sekeliling ruangan. Ini dia, rumah Ayu. Tempat di mana legenda kuntilanak merah berasal. Baru beberapa menit berjalan, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Suara seorang perempuan yang sedang menangis pelan. Lani menegang. "Kalian dengar itu?" Dika mengangguk, lalu mengarahkan senter ke sumber suara. Di sudut ruangan yang gelap, mereka melihat sesuatu. Seorang wanita dengan gaun merah, duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya. Tubuhnya bergoyang perlahan, seiring dengan suara tangisannya yang semakin keras. Jantung mereka berdetak kencang, napas Lani tersengal. Sarah mundur beberapa langkah, sementara Randy mencoba tetap merekam. Siapa itu?" Suara Dika bergetar. Seketika, tangisan itu berhenti. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Perlahan, sosok itu mulai bangkit. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang sudah terlalu lama membusuk. Lani menjerit saat sosok itu mulai berbalik, perlahan. Namun sebelum wajahnya terlihat, lampu senter Dika tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap total. Di antara kegelapan, mereka mendengar bisikan pelan, namun jelas. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Ruangan menjadi gelap total. Napas keempatnya memburu, dan hanya suara detak jantung mereka yang menggema di udara. Dika panik menekan tombol senter berkali-kali, tetapi tidak ada respons. "Kalian dengar itu?" bisik Sarah dengan suara gemetar. Bisikan pelan tadi masih terngiang di telinga mereka. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Mereka saling berpegangan dalam kegelapan. Jantung Randy hampir berhenti ketika dia merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Tangannya meraba ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Dika, nyalakan senter, cepat!" desis Lani ketakutan. Dika akhirnya berhasil menyalakan senternya kembali, tetapi sesuatu terasa aneh. Mereka masih berada di ruangan yang sama, tapi sosok perempuan berbaju merah itu sudah tidak ada di sudut ruangan. "Dia hilang?" Sarah bergumam, matanya masih mencari-cari sosok tadi. Tiba-tiba, suara pintu berderit memecah kesunyian. Mereka menoleh ke arah tangga tua di tengah ruangan. Pintu di lantai atas sedikit terbuka, bergoyang pelan, seperti baru saja dilewati seseorang. "Kita keluar aja, Ran. Gua nggak mau lanjut," kata Lani dengan suara bergetar. Namun Randy masih sibuk merekam. "Justru ini yang kita cari, Lani. Kalau kita bisa menangkap kuntilanak itu di kamera, video kita pasti meledak." "Lo gila, Ran." Dika menyambar bahu Randy, wajahnya penuh ketakutan. "Ini bukan film. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi." Sebelum mereka bisa memutuskan untuk pergi atau tetap melanjutkan eksplorasi, suara langkah kaki terdengar dari atas. Perlahan, langkah itu turun. Satu persatu, makin mendekat ke arah mereka. Tap-on, langkahnya tidak normal. Terdengar menyeret, seperti seseorang yang kakinya patah. Sarah mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Guys, kita harus pergi." Mereka berbalik menuju pintu keluar. Tetapi tiba-tiba, brak! Pintu utama menutup sendiri dengan keras. Lani menjerit dan mencoba menarik gagangnya.
Tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Langkah kaki itu semakin dekat. Di tangga, di bawah cahaya senter yang redup, mereka melihatnya. Sosok berbaju merah itu berdiri di tengah anak tangga, menunduk dengan rambut panjang yang menjuntai. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya, lebih kurus, lebih mengerikan. Tiba-tiba, kepalanya menoleh dengan cepat, bukan dengan gerakan manusiawi, melainkan seperti lehernya terpelintir ke samping. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. "Keluar dari rumahku!" Suara melengking itu memenuhi seluruh ruangan, membuat lampu senter mereka berkedip-kedip. Lani berteriak histeris, sementara Sarah jatuh terduduk. Randy mundur beberapa langkah, tetapi bayangan sosok itu semakin membesar, seolah-olah mendekat tanpa bergerak. Dika menggertakkan giginya dan meraih sesuatu di kantongnya, sebuah pisau lipat kecil yang selalu dia bawa. Namun sebelum dia sempat melakukan apa-apa, senter kembali mati. Dan dalam gelap, suara tertawa menggema di seluruh ruangan. Suara yang tidak berasal dari satu orang, melainkan dari banyak. Mereka tidak sendirian di rumah itu. Ruangan gelap gulita. Tawa yang menggema semakin mendekat dari berbagai arah. Itu bukan hanya suara satu sosok, tapi banyak. Seolah rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lani meremas tangan Sarah dengan erat. Tubuhnya gemetar. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Dika menggertakkan giginya, masih menggenggam pisau lipat kecilnya. Tapi bagaimana? Pintu terkunci. Sebuah suara keras tiba-tiba menggema dari lantai atas, seperti sesuatu yang jatuh dan pecah. Seketika, tawa-tawa itu terhenti. Mereka terdiam, hanya bisa mendengar suara napas masing-masing. Randy menelan ludah, mengarahkan kameranya ke tangga. Apa itu barusan? Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya kecil muncul dari ruangan di lantai atas, seperti pantulan dari sesuatu. "Itu cermin," bisik Sarah. "Aku lihat pantulan cahaya dari sana." "Kita nggak mungkin naik," sahut Lani. "Apa pun yang ada di sini, jelas nggak mau kita tetap hidup." Dika menyalakan senternya kembali. "Dengar, gue juga takut. Tapi kalau rumah ini ngunci kita di dalam, mungkin satu-satunya cara keluar adalah dengan mencari jalan lain. Tak ada pilihan." Dengan langkah ragu, mereka menaiki tangga tua itu satu persatu. Setiap langkah menimbulkan suara derit yang terdengar, seakan bisa runtuh kapan saja. Saat mereka sampai di lantai atas, ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya samar dari jendela yang pecah sebagian. Namun yang lebih menarik perhatian adalah sebuah cermin besar di ujung lorong. Cermin itu berdebu, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada bayangan mereka di sana. "Gua nggak suka ini," bisik Randy sambil merekam. Sarah berjalan lebih dekat, tangannya perlahan mengusap permukaan kaca. Debu menghilang, dan sesuatu mulai terlihat dari balik cermin. Bukan bayangan mereka, melainkan sosok seorang wanita berbaju merah, berdiri di belakang mereka. Sarah tersentak mundur, tubuhnya menabrak Randy. "Ada di belakang kita," mereka serentak menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat mereka kembali melihat ke cermin, sosok itu lebih dekat. Dan kali ini wajahnya terlihat. Wajah yang hancur. Mata yang kosong. Mulut yang terbuka lebar, penuh darah menghitam. Sosok dalam cermin itu bergerak maju, tetapi di dunia nyata tidak ada siapa-siapa. "Lari!" "Sekarang!" teriak Dika. Mereka berlari ke arah tangga. Namun sebelum mereka sempat sampai, cermin di belakang mereka bergetar keras. Lalu pecah berkeping-keping dengan suara yang memekakkan telinga. Dari serpihan kaca yang jatuh, sosok itu muncul di dunia nyata. Mulutnya terbuka lebih lebar dari yang seharusnya, mengeluarkan jeritan yang begitu melengking, hingga membuat kepala mereka terasa mau pecah. Lani menjerit histeris. "Kita gak akan bisa keluar." Dika menarik tangan Lani dan Sarah, menyeret mereka menuruni tangga. Randy menyusul di belakang, masih memegang kamera dengan tangan gemetar. Tapi saat mereka sampai di bawah, pintu yang tadi terkunci kini terbuka, lebar. Namun di luar, bukan halaman rumah.
Yang terlihat adalah lorong gelap yang tidak seharusnya ada. Lorong yang dipenuhi suara langkah kaki. Langkah kaki yang bukan milik mereka. Pintu depan yang tadi tertutup rapat kini terbuka lebar. Tetapi di luar sana bukan halaman rumah seperti yang mereka ingat. Yang ada hanyalah lorong panjang, gelap, dan dingin. Sesuatu yang jelas tidak ada sebelum mereka masuk ke rumah ini. Sarah menelan ludah. Suaranya bergetar. Ini bukan dunia nyata lagi. Dika mengarahkan senternya ke lorong tersebut. Tidak ada ujung yang terlihat. Namun yang lebih mengerikan, ada suara langkah kaki yang terdengar dari kegelapan. Langkah itu terdengar banyak, cepat. Tidak seperti manusia. Randy menggenggam kameranya lebih erat. Kita nggak boleh masuk ke sana. Ini jelas jebakan. Tapi, kita nggak bisa tetap di sini. Lani hampir menangis. Di belakang kita ada kuntilanak itu. Seolah mendengar namanya dipanggil, suara tawa menyeramkan kembali terdengar dari belakang mereka. Mereka menoleh. Dan di sana, sosok wanita berbaju merah itu berdiri di ujung tangga. Matanya kini terlihat sepenuhnya. 2 lubang hitam pekat, kosong, tanpa kehidupan. Mulutnya menyeringai lebar, lebih lebar dari wajah manusia normal. Dan saat ia melangkah maju, tubuhnya seperti melayang. Lari, teriak Dika. Tanpa pilihan lain, mereka berlari memasuki lorong gelap itu. Langkah mereka cepat, tapi suara di belakang mereka lebih cepat. Tawa kuntilanak itu menggema di sepanjang lorong, bercampur dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat dari depan. Lorong ini semakin sempit. Dindingnya bukan dari kayu atau beton, tapi seperti daging. Permukaannya lembab dan hangat, seperti tubuh sesuatu yang masih hidup. Randy melirik ke samping dan langsung menjerit. Dinding itu memiliki mata. Mata-mata yang bergerak dan menatap mereka saat mereka melewatinya. Tolong. Gua nggak bisa lagi. Lani mulai terisak. Terus lari. Dika menarik tangan Lani, memaksa mereka untuk tetap bergerak. Namun lorong ini tidak memiliki ujung. Tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, selalu ada kegelapan di depan mereka. Seolah-olah tempat ini sengaja dibuat untuk membuat mereka tersesat selamanya. Kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sarah tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku. Guys, itu kita. Mereka semua berhenti, menatap ke depan. Di ujung lorong yang baru saja mereka lewati, ada 4 sosok yang berdiri diam. 4 sosok yang menyerupai mereka. Mereka melihat diri mereka sendiri. Tapi versi yang ada di depan mereka terlihat lebih mengerikan. Kulit pucat, mata hitam tanpa bola mata, dan senyuman lebar seperti kuntilanak yang tadi mereka lihat. Dika menegang. Ini nggak mungkin. Sosok-sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, tersenyum menyeramkan, seolah menunggu sesuatu. Lani mulai menangis. Kita harus keluar dari sini. Kita harus. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, sosok-sosok itu mulai berjalan ke arah mereka. Dan saat mereka melangkah, suara tawa melengking kembali memenuhi lorong. Tawa yang bukan berasal dari kuntilanak, tapi dari diri mereka sendiri. Lorong yang mereka masuki kini terasa semakin sempit. Dindingnya yang seperti daging berdenyut pelan, seolah-olah tempat ini adalah bagian dari sesuatu yang hidup. Di depan mereka, 4 sosok menyerupai diri mereka sendiri berjalan mendekat, tersenyum dengan ekspresi yang tidak wajar. Tawa mereka menggema, bercampur dengan suara bisikan yang berulang-ulang. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Lani menutup telinganya sambil menangis. Ini mimpi buruk. Ini bukan nyata. Dika mencoba berpikir cepat. Kalau kita terus di sini, kita akan terjebak selamanya. Kita harus cari jalan keluar. Randy mengarahkan kameranya ke belakang. Sosok kuntilanak berbaju merah kini melayang di atas lorong, semakin dekat dengan wajah yang penuh kebencian. Tanpa membuang waktu, mereka berlari ke arah sebaliknya, menjauhi sosok-sosok menyerupai mereka yang kini semakin cepat mengejar. Sarah berteriak, "Ada pintu! Lihat!" Di ujung lorong samar-samar terlihat sebuah pintu kayu tua.
satu-satunya yang terlihat nyata di antara kegelapan yang membingungkan ini. Tanpa pikir panjang, mereka mempercepat langkah. Namun sebelum mereka sampai, suara keras menggema. Brak! Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalamnya, tangan-tangan pucat keluar, mencakar-cakar ke udara. Sesuatu di dalam sana menunggu mereka. Randy berhenti sejenak, ragu. Bagaimana kalau itu jebakan? Sarah menoleh ke belakang. Kuntilanak merah semakin dekat, sementara sosok-sosok menyerupai mereka kini berlari ke arah mereka dengan gerakan aneh, seperti boneka yang digerakkan dengan paksa. Kita nggak punya pilihan, teriak Dika. Mereka berlari ke arah pintu. Satu persatu, mereka melompat masuk meski tangan-tangan itu berusaha meraih mereka. Begitu Sarah masuk terakhir, gelap. Dika terbangun dengan napas tersengal. Dia melihat sekeliling. Mereka ada di depan rumah Ayu lagi. Namun, rumah itu kini terlihat lebih tua dan lebih rusak dibanding sebelumnya. Lani, Sarah, dan Randy juga tersadar. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Kita berhasil keluar? Lani bertanya dengan suara gemetar. Dika bangkit, perlahan. Tubuhnya masih gemetar. Gua nggak tahu. Randy segera mengecek kameranya. Gua harus lihat rekaman kita. Dengan tangan bergetar, dia memutar ulang rekaman terakhir. Mereka melihat diri mereka sendiri memasuki rumah itu. Mereka melihat momen saat mereka pertama kali melihat kuntilanak merah. Namun setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada rekaman lorong. Tidak ada rekaman saat mereka dikejar. Seolah-olah semua yang terjadi di dalam rumah itu tidak pernah terjadi. Lani menutup mulutnya, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Mereka saling berpandangan. Lalu, sesuatu menarik perhatian mereka. Pintu rumah Ayu, yang tadi tertutup rapat, sekarang terbuka sedikit, seperti menunggu seseorang untuk masuk kembali.